Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, how are you? Lama kita tidak berjumpa. Hari ini kita akan menyelesaikan materi kita yang terakhir, yaitu materi tentang public speaking. And our public speaking topic today is about persuasive text. Okay, in speaking, we cannot talk about persuasive text, but we talk about persuasion. Sekali lagi, persuasion yang dalam bahasa Indonesia adalah membujuk. Membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang kita inginkan atau yang seperti apa yang kita harapkan tidak mudah. Anda memerlukan kata-kata yang kuat untuk bisa membuat orang itu ikut atau setuju dengan ide yang Anda inginkan. In writing, for example, persuasive text have some kinds of generic structure. Jadi dalam menulis sebuah persuasive text misalnya, Anda perlu semacam ada struktur khususnya yang Anda perlukan untuk membuat orang itu mudah membacanya dan juga tertarik untuk melakukannya. Melakukan seperti apa yang Anda inginkan. Nah, contohnya biasanya ya, the generic structure of persuasive text is that the first is what they call as an introduction. Okay? Setelah introduction, Anda akan menjabarkan lagi pada bagian tesisnya atau statementnya, pernyataannya, atau biasanya tesis itu bagiannya adalah hasil dari penelitian Anda. The next part is that you are giving the body of the text, yaitu bagaimana Anda persuade orang untuk setuju dengan ide Anda, tetapi menggunakan support for the sentence, support for the ideas that you use. The last one is conclusion, is that you conclude your ideas without giving any new ideas. Jadi Anda menyimpulkan bagian ide-ide Anda itu. Nah, in persuasion juga sama. Persuading people to do something that you want them to do, or persuading people to follow what you think is the right thing, is that you need certain words, atau Anda memerlukan kata-kata tertentu, kata-kata khusus yang sangat kuat sehingga orang tersebut ikut atau tergoda atau terbujuk untuk mengikuti kata-kata Anda atau mengikuti ide Anda. Oke ya, ada biasanya beberapa kata, contohnya ya, kita fokus pada usaha misalnya, sebuah usaha atau yang sering Anda lihat setiap hari. For example, advertisement, iklan baik itu iklan yang di TV, iklan yang di pinggir-pinggir jalan, di brosur-brosur, di pamflet, di flyer. Mereka menggunakan ada beberapa kata-kata yang sangat kuat. Nah, sama juga nanti misalnya kalau Anda mau menggoda seseorang, untuk laki-laki menggoda seseorang, jangan gunakan kata-kata yang biasa-biasa saja, tapi gunakan kata-kata yang akan membuat orang tersebut langsung tertarik dengan Anda atau terbujuk untuk mengikuti apa yang ada di pikiran Anda. Nah, contohnya pada advertisement, iklan, ada beberapa kata yang sering digunakan oleh orang ya. For example, kata free. Kalau tidak salah sekitar 10 kata yang pernah saya baca itu. Pertama adalah free, yaitu gratis. Once again, free, gratis. Nah, di setiap brosur yang Anda lihat atau di promo-promo gratis ini, beli ini gratis ini, beli ini gratis ini. Nah, kata gratis itu sangat menarik untuk orang lihat atau orang dengar, sehingga orang tersebut akan langsung melakukan atau segera mendekati tempat tersebut.
Kata selanjutnya, for the next word is that for the word exclusive. Eksklusif adalah kata yang sangat membuat orang merasa spesial, ya. Merasa spesial karena barang yang dia beli atau sesuatu yang akan dia dapatkan itu adalah barang yang sangat eksklusif atau sangat khusus dibuat untuk dia saja. For example, eksklusif contohnya, mana lebih mahal barang yang dicetak di pabrik? Contohnya, baju yang dicetak di pabrik dengan baju atau kain yang ditenun atau dibuat dengan tangan sendiri. Jawabannya pasti yang dibuat oleh tangan sendiri. Contohnya yang di Sade Village. Jadi kainnya itu dibuat dengan tangan sendiri, harganya pun pasti mahal. Sama seperti juga di Bima, Goli itu harganya mahal. Di Sumbawa juga sana pasti ada hasil tenun yang sama juga kain Sasambo yang asli ditenun itu dengan tangan, itu harganya jauh lebih mahal. Kenapa? Karena eksklusif. Next, kata easy, mudah, mudah didapatkan. Easy atau mudah diperoleh, misalnya Anda bisa mendapatkannya di Alfamart terdekat, Indomart terdekat. Jadi kata mudah atau easy itu kata yang sangat kuat untuk digunakan untuk membujuk seseorang. Kata lain misalnya kata limited, terbatas, jumlahnya terbatas, edisi terbatas. Nah, edisi terbatas ini misalnya contohnya mobil. Mobil itu tidak pernah yang namanya mobil mahal, super mahal itu diproduksinya itu sampai beribu-ribu atau beratus-ratus. Tidak. Kebanyakan mobil yang mahal, super mahal, harganya miliaran, biasanya diproduksi hanya 1 atau 5 atau 100 barang saja di dunia ini. That's why hasil produknya adalah dia jadi super mahal, because it is limited. Edisi terbatas, baju ini edisinya terbatas. Itu baju gamis yang Anda pakai itu edisi terbatas, otomatis Anda pasti cepat-cepat beli karena itu sangat terbatas dan susah untuk dapatnya. That's why. The next one is kata get atau dapat in Indonesia. Get atau dapat. For example, beli satu dapat satu, buy one get one free. Kata get ini kuat sehingga orang cepat sekali untuk mendekati tempat itu. Contoh di Matahari, buy one get one free. Orang langsung datang ke sana. Padahal harganya sudah dinaikkan. Mungkin di toko-toko tertentu itu harga sudah dinaikkan, kemudian mereka mengatakan buy one get one free. Harga sudah melonjak, kemudian dibagi dua. Nah itu padahal kalau kita bagi dua itu harganya sama dengan baju satu. Memang harganya sudah segitu, tapi dengan kata buy one get one free, semua orang berbondong-bondong untuk datang membeli itu. Oke? Kata selanjutnya yaitu because. Karena. Oke ya. Contoh sederhana kata karena. Contohnya Anda lagi ngantri semuanya nih. Masing-masing setiap orang yang mengantri itu ingin memfotokopi jumlah kertas tertentu masing-masingnya. Kalau Anda ngantri terus tiba-tiba mau potong antrian, mengatakan permisi, boleh saya fotokopi duluan? Saya fotokopi cuma 3 lembar. Orang tidak akan memberikan Anda. Tapi kalau Anda bilang permisi, boleh saya potong antriannya? Karena anak saya lagi nangis. Karena anak saya lagi nangis. Atau karena saya tidak tahan atau kebelet pipis. Orang cepat kasih dia. Atau karena saya tinggal anak saya sendiri di rumah, pasti orang kasih. Orang tidak akan berpikir 2 kali. Kata karena itu kata yang sangat kuat untuk orang dengar dan mereka akan langsung mengikuti. Ya.
Nah, jadi ada banyak kata-kata, there are many words that have a very powerful power that can be used to persuade people. Nah, this is the difference between other kinds of text, for example, narrative text, descriptive text, news reading, this like procedure text, gitu ya. Mereka menggunakan kata-kata yang sederhana sehingga orang akan dituntun untuk memiliki, for example, in procedure text mereka hanya mengikuti manualnya atau step by stepnya. But in persuasive text atau persuading people, you need to use certain words that have a very significant power that which make people follow and do what you like and what do you want them to do. This the power of words. Sekali lagi, kekuatan dari kata. Dengan menggunakan kata-kata tertentu yang bagus bisa membuat seseorang untuk ikut dengan ide Anda. Ini adalah salah satu trik untuk public speaking yang kuat adalah penggunaan kata yang kuat. Alright? Now, if you have any questions, please feel free to ask a question. And then I have a homework for you ya. Saya ingin Anda membuat tugas ya. Ini ada tugas dari saya, sederhana. Saya ingin Anda berjualan. Ya. Berjualan, tapi jualannya di grup kita sendiri saja. Di grup kita sendiri saja. Di grup public speaking. Anda akan mencari sebuah barang yang Anda jual secara online kepada teman-teman Anda yang ada di entah jauh di sana. Saat ini tanggal 1 loh. It is the July 1st, which means sekitar 2 hari atau 3 hari lagi mereka akan banyak uang nih. Karena bapak ibunya mungkin gajian atau usaha-usaha lagi meraup untung banyak karena banyak orang-orang yang jualan, atau misalnya ada orang-orang kaya yang sedang usaha lagi banyak uang jadi pengen membuat sesuatu, jadi mereka segera mencari orang-orang yang orang tua kita misalnya yang pengusaha tertentu untuk dipekerjakan atau membeli sesuatu, sehingga saat ini orang tua biasanya lagi banyak-banyaknya duit nih. Nah, so what I want you to do is that I want you to sell something in that group. Di grup itu cari sebuah benda. Cari sebuah benda. Oke, carilah sebuah benda yang menarik untuk Anda jual. Anda foto dia dengan cara sebagus mungkin dan berikan kata-kata. Kemudian berikan juga voice note yang cukup bagus sehingga orang tersebut akan tertarik untuk membelinya. Oke, ada gambarnya, benda mungkin bisa pakai video juga boleh. Kemudian ada kata-katanya di bawahnya sedikit, tapi lebih banyak pada voice note-nya. In English of course. And then you are going to sell that things to people in our class. Jadi masing-masing Anda akan menjualnya. Yang tertarik dan laku, Anda dapat nilai poin plus untuk promosi Anda. Oke? Kalau tidak dibeli, bisa jadi harganya kemahalan. Sambil Anda pelajari juga, itu mungkin dia kemahalan atau tidak menarik atau bahasa Anda tidak menarik sehingga orang tidak tertarik untuk beli. But remember, I want you to sell it in a right way. Jual dengan cara yang benar. Jangan janjian, misalnya pura-pura dia beli. No, do not do such thing. Atau misalnya Anda, pokoknya gini. The point is that you will buy things because you want it, because you like it. Just buy it. Okay? Jadi itu yang Anda kerjakan. Saya tunggu ya tugasnya. Langsung di grup. Anda bisa mulai dari sekarang sampai minggu depan. Silahkan dirakit sampai sorry, bukan minggu depan ya, saya salah. Hari apa ini? Hari Kamis. Sorry, batasnya sampai besok hari Sabtu ya. Sampai hari Sabtu silahkan Anda mulai buat. Oke.
Jadi mulai dari hari ini foto yang bagus, buatkan promosi yang bagus, kemudian voice note yang bagus, terus Anda promote di grup kita public speaking, kemudian Anda jual di grup public speaking itu, lakukan transaksi sampai dia laku atau laris. Nah, selanjutnya Anda saya akan mengamati kegiatan percakapan Anda. Remember, always in English. Do not use personal talking, but use English and talking in English. Use your voice note, use your direct notes. Boleh, silahkan in English full, and then start selling your product. Thank you. See you in the next meeting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.